Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Nusantara yang sedang mengikuti diklat dalam jabatan PPG tahun 2023 maupun 2024 yang saat ini sedang menyusun LK 2.3.9D tentang penyusunan best practice. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana cara menyusunnya. LK tersebut memiliki panduan, yaitu yang pertama dibuat dalam bentuk esai sebanyak minimal 500 kata, kemudian menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, tapi diimplementasikan dalam bentuk struktur penulisan, yaitu judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Adapun metode STAR tersebut, yang pertama terdiri dari situasi, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan pada waktu pelaksanaan PPG, baik di siklus 1 maupun siklus 2 yang nanti Bapak Ibu akan angkat yang terbaik di karya tulis ini. Kemudian yang kedua, T-nya adalah tantangan, apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiganya aksi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam menuntaskan pembelajaran pada PPL yang Bapak Ibu lakukan. Dan akhirnya adalah R, refleksi, merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada waktu PPL. Kita langsung saja pada implementasi bagaimana cara menyusunnya. Memang untuk menyusun ini kita mengacu kepada penulisan karya tulis best practice atau praktik baik yang sudah ada tapi disesuaikan dengan metode STAR. Bagaimana? Yang pertama adalah menyusun judul dari karya tulis tersebut. Judul ini berasal dari dua komponen, yaitu masalah dan alternatif solusi. Seumpamanya Bapak dan Ibu memiliki masalah tentang rendahnya kemampuan peserta didik menulis teks analytical eksposisi, dan alternatif solusi yang Bapak Ibu telah pilih pada LK sebelumnya, di situ terdapat pada LK 2.1.2. Contohnya, Ibu Bapak memilih solusi dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Maka menyusunnya dari kedua komponen itu bisa seperti ini. Bisa diawali dengan unsur solusi, yaitu model Project Based Learning, dan diikuti oleh masalah, yaitu kemampuan menulis peserta didik pada teks analytical eksposisi, sehingga bisa menjadi judul seperti ini. Kita awali dengan kata implementasi atau penerapan atau penggunaan, kemudian model project based learning, ada kata-kata di tengahnya, yaitu di antara kedua komponen tersebut ada kata-kata dapat meningkatkan. Itu dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik pada teks analytical eksposisi di kelas apa, sesuai dengan Bapak Ibu pelaksanaan PPL tersebut. Atau dibalik, yaitu masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan solusinya, dengan cara penyusunannya boleh diawali dengan kata meningkatkan atau peningkatan kemampuan menulis peserta didik pada teks analytical eksposisi dengan implementasi model project based learning di kelas apa yang Bapak Ibu lakukan. Demikian untuk membuat judul. Selanjutnya yang kedua adalah komponen kedua adalah menyusun pendahuluan. Bagaimana menyusun pendahuluan? Dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya Bapak Ibu membuat 5 paragraf sederhana, karena esai ini atau best practice ini tidak menuntut banyak kata, di situ minimalnya 500 kata. Jadi untuk
mempermudah Bapak dan Ibu, kita menggunakan struktur pertama dasolen, dasain, gap, solusi, dan pernyataan. Dasolen adalah hal ataupun harapan ataupun ideal dari sebuah pembelajaran yang kita inginkan. Sedangkan dasain adalah kenyataan yang ada di kelas di lapangan. Gap yaitu jurang pemisah antara dasolen dan dasain. Kemudian keempat adalah mencari solusinya, dan kelima pernyataan. Langsung kita contohkan saja. Dasolen itu contohnya adalah kenyataan ideal yang diharapkan oleh kita sebagai pengajar supaya anak itu, kalau di sini hubungannya dengan kemampuan menulis, berarti anaknya kemampuan menulisnya baik atau memenuhi apa yang kita harapkan. Sedangkan dasain adalah keadaan di kelas. Keadaan di kelasnya bagaimana? Ternyata berbeda dengan keinginan atau harapan. Nah, di sini ada gapnya, dituliskan gapnya, permasalahannya apa yang timbul. Kemudian solusi, kira-kira alternatif solusi ini ada di sebenarnya di LK 2.1, 2.2 yang sebelumnya Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Kemudian pernyataan, itu pernyataan tujuannya akan dicapai dalam kegiatan tersebut. Baik, kita bisa lihat, kita flashback yaitu menggunakan LK 2.1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kolom masalah dalam pembelajaran bisa Ibu Bapak gunakan pada dasainnya. Pada dasain. Kemudian untuk penyebab masalah, Bapak Ibu bisa lihat ke gapnya. Kemudian untuk alternatif solusi itu digunakan pada penyusunan solusi pada pendahuluan. Demikian untuk penyusunan pendahuluan, kita cukup membuat 5 paragraf saja yang sederhana sesuai dengan LK yang sudah buat Bapak Ibu sebelumnya. Berikutnya, bagaimana menyusun pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi itu meliputi keadaan kelas, pentingnya praktik baik, kemudian peranan peserta PPG dan tanggung jawab peserta PPG. Jadi ini dipaparkan bagaimana keadaan kelas tersebut, keadaan sebelum kita melaksanakan tindakan kelas. Jadi apakah mereka kelasnya responsif atau tidak, dan sebagainya. Kemudian pentingnya praktik ini bagi pembelajaran yang lain ataupun teman sejawat dan guru yang lain akan memberikan masukan dan rekomendasi. Kemudian tantangan ini yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian aksi yaitu meliputi pemilihan metode pembelajaran, modelnya, bahan ajar, media belajar, instrumen penilaian, dan indikator keberhasilan. Penulisan indikator keberhasilan ini sangat penting di dalam karya tulis ini, karena nanti kita bisa mengukur apakah tindakan kelas yang sudah kita lakukan apakah sudah mencapai keberhasilan yang diinginkan atau tidak. Kalau sudah ada indikatornya, kita bisa kita konversikan atau kita konsultasikan. Kalau seandainya sudah memenuhi indikator, berarti apa yang sudah kita lakukan disebut berhasil. Selanjutnya adalah refleksi, meliputi dampak yang ditimbulkan setelah kita melakukan tindakan, kemudian hasilnya, apakah dari hasil kegiatan penilaian akhir pembelajaran, sebelum pembelajaran, kemudian sikap peserta didik, dan ketercapaian indikator keberhasilan bisa dilihat dari hasil penilaian tersebut. Kemudian juga kita bisa melihat respon peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pernyataan pembelajaran secara keseluruhan dalam proses tersebut bagaimana.
Selanjutnya setelah pembahasan kita menyusun kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang holistik dari hasil akhir yang telah dicapai. Pernyataan tersebut harus diperkuat dengan bukti yang valid dan hasil akhir ini juga bisa direkomendasikan kepada orang lain, barangkali bisa dipakai untuk pembelajarannya. Kemudian daftar pustaka. Untuk menyusun daftar pustaka kita mengambil semua literatur, maaf ini tulisannya salah, semua literatur yang kita gunakan pada karya tersebut didata, kemudian ditulis secara alfabetis dan aturan penulisannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui contohnya, bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi video ini. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel ini agar senantiasa bisa memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu, dan juga kita saling sharing. Dan jangan lupa share juga ke teman atau Bapak dan Ibu hebat di seluruh Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.